Hai, seperti yang sudah kita tahu, belakangan ini banyak banget bermunculan konten kreator di mana-mana. Banyak yang ingin menjadi the next YouTuber seperti Agung Hapsah, Instagram kreator seperti Kristo Immanuel, dan juga konten kreator TikTok seperti Aldo Giustino, Uropi, dan Sopar Sabi. Hai. Sebelum terkenal, konten kreator seperti Agung, Kristo, dan Aldo pasti pernah melalui fase menjadi seorang one-man band content creator, di mana mereka harus mengerjakan semua hal yang berkaitan dalam pembuatan konten sendirian, mulai dari bikin naskah, kameramen, jadi pemain, sampai editor, dan sebagainya. So, apakah kamu salah satu orang yang ingin menjadi konten kreator seperti mereka? Tapi kamu nggak tahu harus gimana, nggak ngerti cara bikin video, nggak punya alat yang lengkap, dan bahkan nggak punya tim? Jangan khawatir, karena pada video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara membuat video yang cepat dan efektif dari awal sampai akhir. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memulai dan bisa menjadi seorang one-man band content creator? Let's break it down. Pelajari teknik dasar. Bisa dan ngerti hal-hal terkait pembuatan konten adalah resiko menjadi seorang content creator. Langkah pertama, pelajari semuanya. Setidaknya, teknik-teknik dasarnya. Workflow. Rutin upload adalah salah satu kunci kesuksesan dari seorang content creator. Supaya bisa konsisten, proses pembuatan konten perlu dioptimize supaya jadi lebih cepat dan efektif. Punya workflow yang jelas bikin kita jadi tahu hal-hal apa aja yang perlu dikerjain. Jadi, nggak ada waktu kebuang karena bingung harus ngapain. Disclaimer, workflow yang mau gue jelasin di sini adalah cara yang biasa gue pakai buat bikin video. Pertama, praproduksi. Ini adalah tahapan yang sangat penting dan juga memakan waktu. Semakin matang persiapan produksinya, ke depan prosesnya akan jadi lebih mudah, cepat, dan tentu hasilnya akan lebih optimal. 3 hal umum yang perlu dilakukan di praproduksi. Pertama, mencari dan mengembangkan ide. Kedua, membuat naskah. Dan ketiga, membedahnya menjadi sebuah shortlist atau storyboard. Biar lebih cepat, untuk mengerjakan itu semua, gua biasanya menggunakan bantuan template yang sudah gua persiapkan sebelumnya. Ini adalah template untuk mencari dan mengembangkan ide. Bagian pertama berisi tentang informasi dasar tentang konten yang mau dibuat. Bagian kedua adalah tempat untuk menaruh inspirasi atau mood board. Dan bagian ketiga adalah halaman untuk penulisan naskah. Hal pertama yang gue lakukan adalah menentukan topik, premis, atau ide pokok yang kemudian gue rangkum di bagian ini menjadi sebuah kalimat atau paragraf. Ini adalah contoh rumus yang biasa gue pakai, yaitu tokoh, tujuan, hambatan, dan resolusi. Premis ini juga berguna sebagai guideline atau panduan supaya kita nggak keluar dari alur cerita utamanya. Riset dan referensi. Sebelum mulai menulis naskah, gua biasanya akan melakukan riset dan mencari referensi terlebih dahulu buat ngebantu ngasih gambaran kira-kira ide cerita tadi mau divisualisasikan atau disampaikan seperti apa. Kalau nemu referensi yang menarik, relate dan bagus, biasanya gua akan langsung catat di template atau screenshot dan taruh gambarnya di mood board seperti ini. Nulis naskah. Naskah yang kita tulis formatnya nggak harus formal seperti naskah film pada umumnya. Bentuknya bisa disesuaikan dengan konten apa yang mau kita buat. Tapi, kalau kamu ngerasa dengan nyatet poin-poinnya aja udah cukup, alias spontan tanpa naskah, go ahead. Kalau gua pribadi lebih suka nyatet semuanya dalam sebuah skrip. Contohnya, kayak video ini. Shortlist dan storyboard. Shortlist adalah informasi data, shot-shot, atau visual apa aja yang perlu diambil. Sedangkan storyboard adalah rangkaian sketsa yang dipakai buat ngasih gambaran alur cerita atau bagaimana sebuah shot akan diambil. Storyboard ini bisa kita isi dengan gambar tangan sendiri, bisa juga pakai referensi shot dari internet seperti ini. 2 hal ini sebenarnya nggak wajib. Gua pribadi biasanya pakai shortlist dan storyboard ketika gua berhadapan dengan 2 kondisi seperti ini. Pertama, ketika naskahnya cukup kompleks. Misal shot-shotnya ada banyak dan adegannya cukup rumit. Nah, biar gampang, hal-hal ini perlu di breakdown lagi jadi lebih rinci dan detail. Kedua, ketika gue bekerja dalam sebuah tim. Tujuannya adalah agar komunikasi jadi lebih mudah dipahami, sehingga semua jadi saling ngerti. Satu tujuan, dan akhirnya proses produksi jadi lebih cepat
terstruktur, dan juga efektif. Siap! Ada banyak template shortlist dan storyboard di internet. Dan ini adalah template yang biasa gua pakai untuk konten YouTube seperti ini. Pilih sesuai kebutuhan, yang penting bisa dimengerti. Itulah tahap praproduksi atau perencanaan. Kelihatannya memang agak ribet ya, tapi dengan workflow yang jelas, semuanya jadi terasa lebih mudah dan sederhana. Tujuan produksi atau syuting sesuai namanya adalah untuk memproduksi bahan audiovisual yang dibutuhkan untuk diolah nanti pada proses editing. Beberapa tips yang biasa gue lakukan supaya proses syuting jadi lebih cepat dan efektif. Pertama, kelompokkan shortlist dan storyboard. Mana yang waktu, tempat, dan kebutuhannya sama. Nah, untuk video YouTube seperti ini, biasanya gue kelompokkan jadi 3. Dan gue selesaikan semuanya satu persatu. Pertama, take A-roll dulu, lalu rekam narasi atau voice over, baru setelah itu rekam B-roll. A-roll adalah video utama yang ada alur ceritanya. Contohnya adalah video talking head seperti ini, di mana gue bercerita ke kamera. Sedangkan B-roll adalah video tambahan untuk melengkapi video utama. Contohnya adalah shot-shot detail dari suatu produk seperti ini agar video jadi lebih dinamis dan menarik. Untuk narasi atau voice over, biasanya gua take dengan setup yang sama dengan setup A-roll, supaya menghasilkan audio yang jauh lebih konsisten. Kedua, pastiin kualitas audio dan gambarnya udah bagus dari awal, dari pas syuting. Jangan bergantung sama proses editing biar kamu nggak punya banyak PR nantinya. #sayangi editor. Ini mah alasan spek cupu doang. Jangan menghibur diri lah. Ketiga, maksimalkan lighting. Buat dapetin gambar yang bagus, gak selalu harus pakai kamera dan lighting yang mahal. Yang penting, tahu caranya. Ini adalah lighting yang biasa gua pakai. Softbox yang umurnya sekitar 5 tahunan, lampu LED 50 watt sebagai key light, dan beberapa lampu tambahan. Semua itu kemudian gua setup dengan teknik 3-point lighting. Lihat perbedaannya. Ini kamera mirrorless dengan pencahayaan yang buruk. Dan ini kamera HP dengan pencahayaan yang proper. Maksimalkan audio. Pada dasarnya, manusia lebih bisa mentolerir gambar yang jelek dengan audio bagus seperti ini daripada gambar yang bagus dengan audio jelek seperti ini. 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mengupgrade kualitas audiomu. Pertama, acoustic treatment atau mengurangi gema dan noise di ruangan. Kedua, syuting pakai mikrofon seperti ini dan taruh mic-nya sedekat mungkin dengan sumber suara. Dalam hal ini adalah mulut kita. Ini suara langsung dari kamera yang jaraknya kurang lebih 2 meter. Cek 1, 2, 3. Ini suara menggunakan mic dari HP. Cek 1, 2, 3. Dan ini suara menggunakan mic lavalier. Cek 1, 2, 3. Dan ini suara menggunakan mikrofon kondenser. Cek 1, 2, 3. Ketiga, maksimalkan audiomu dengan cara diedit di post production. Ini audio sebelum diedit. Cek 1, 2, 3. Dan ini adalah audio setelah diedit. Cek 1, 2, 3. Setup optimization. Supaya proses syuting jadi lebih cepat, optimalkan setup kalian. Pakai alat-alat atau gear yang ringkes dan multifungsi. Selain kamera, lighting, dan audio, ini adalah beberapa alat favorit gua yang bikin proses syuting gua jadi lebih cepat. Yang pertama, Articulating Magic Arm. Selain murah dan kecil, alat ini tuh multifungsi banget. Bisa jadi stand HP, buat naruh lighting, mic, dan bahkan kamera di sudut-sudut yang sulit kayak gini. Oh my god! Wow! Yang kedua, kain hitam di belakang gua ini. Selain sebagai gordeng, dia juga berfungsi sebagai background untuk syuting video. Yang ketiga adalah tripod. Eits, ini tripod bukan sembarang tripod. Ini adalah tripod all-in-one alias multifungsi. Semua fitur yang dibutuhin konten kreator ada di tripod dari K&F konsep ini. Kamu butuh tripod yang simple dan kokoh, twist and lock sistemnya, bikin tripod ini jadi gampang dan cepet banget untuk di setup. Tinggal twist and lock. Kamu butuh tripod yang tinggi banget? Well, you got it. Tinggi maksimal tripod ini adalah 1,8 meter. Kamu butuh overhead shot untuk foto dan review produk? Watch. Kamu suka hunting, motret wedding, atau butuh bumpol?
Gampang, tinggal putar, pasang ball head, dan monopod pun siap digunakan. Dan yang paling penting, tripod ini tuh ringkes dan fleksibel banget. Mau low angle? Bisa. Mau smooth panning? Bisa. Mau rekam video vertikal? Bisa. Tinggal longgarkan ball head, miringkan, dan rekam. Pokoknya, tripod dari KNF konsep ini ringkes dan multifungsi banget. Harga tripod ini memang tidak murah. Tapi kalau kamu memang mau serius jadi content creator, tripod ini sangat value for money. Investasi di alat dan gear memanglah penting. Tapi kreativitas dan investasi leher ke atas itu jauh lebih penting. Jadi jangan nunggu alat-alat lengkap yang mahal-mahal itu dulu buat mulai. Karena ada yang lebih mahal dari itu, yaitu waktu dan kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Post-produksi atau video editing adalah tahapan di mana kita mengolah semua bahan menjadi satu kesatuan video utuh yang siap ditonton. Ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses post-produksi. File management. Sebelum mulai ngedit, kumpulin dulu semua file dan aset project yang kita kerjakan dalam satu folder. Atur dan rapihin filenya sesuai kategori seperti ini, supaya data kita jadi lebih aman dan mudah dicari. Semua data gue archive sesuai platform, tahun, project, dan kategori filenya. Semua video gue taruh di folder footage, semua yang berkaitan dengan suara gue taruh di folder sound, dan sebagainya. Tapi, rapi-rapi file ini nggak berhenti sampai di sini. Biasanya di dalam software editing pun gue selalu rapihin foldernya kayak gini. Dan yang penting, biar nggak harus ngulang step ini setiap kali mau ngedit, kita memerlukan yang namanya template and preset. Intinya adalah kita akan memangkas step-step yang selalu kita lakukan setiap kali bikin konten. Mulai dari manage file, bikin naskah, storyboard, sampai ke project Premiere Pro, thumbnail, dan sebagainya. Daripada harus bikin folder data-data setiap kali bikin project, bikin template, tinggal copy and paste. Daripada harus bikin folder dan sequence setiap kali mau ngedit, bikin template Premiere-nya, dan selesai. Daripada harus klik kanan lalu drag and drop, pakai keyboard shortcut, pencet I, O, dan koma. Efficient. Intinya, lihat workflow kamu, optimize dengan shortcut, preset, dan template. Semua konten kreator dan freelancer pasti relate sama ini. Karena dalam mengerjakan suatu project, yang paling lama itu sebenarnya pas ngumpulin moodnya. Bener gak? Dengan workflow seperti ini, ketika moodnya udah ada, ide dan inspirasi sedang deras-derasnya, nggak perlu ribet, semuanya udah ready. Pokoknya enak banget, tinggal mulai, sat-set, dan beres. Kamu mau template dan preset yang gue pakai? Tenang, link ada di kolom deskripsi di bawah. Kesalahan umum yang sering terjadi saat ngedit adalah terlalu sering melakukan preview. Dikit-dikit preview, baru nambah 3 detik preview. Keseringan preview kayak gini bikin proses ngedit kita jadi jauh lebih lama. Ikutin alur ini biar proses editing jadi jauh lebih cepat dan efektif. Rough cut atau editan kasar. Setelah mengimport semua file ke software editing, langkah pertama, masukin dulu semua footage sesuai dengan alur cerita dari awal sampai akhir. Dalam hal ini adalah footage A-roll. Setelah selesai, baru masukin semua footage B-roll. Setelah itu, taruh semua aset grafis di atasnya. Dan terakhir, baru masukin musik, voice over, SFX, dan sebagainya. Color grading, yaitu mewarnai video yang kita buat. Tapi, pembahasan mengenai workflow ini perlu video khusus, jadi mungkin akan dibahas di video terpisah. Finishing, setelah semuanya selesai, sekarang tinggal render pakai preset yang udah kita buat. Habis itu, tinggal upload. Selesai deh. Sekarang, kamu udah tahu gimana caranya bikin video dari awal sampai akhir. Bahkan template dan preset udah gue sediain di kolom deskripsi di bawah secara gratis. Sekarang tinggal satu. Waktunya mulai.